Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penentuan tempat proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bahwa negara Indonesia telah merdeka. Sebelum pembacaan teks proklamasi dilakukan, banyak sekali peristiwa yang terjadi mulai dari perumusan masalah, perumusan naskah, penentuan tempat proklamasi dan peristiwa yang penting lainnya, sebagai generasi yang menikmati kebebasan dari penjajahan. Penting mengetahui sejarah dan isi teks proklamasi agar tidak lupa jasa para pahlawan bangsa Indonesia. Setelah mengetahui bahwa Jepang sedang tidak berdaya, maka golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Yusuf Kanto, dan yang lainnya mendengar kabar tentang peristiwa tersebut melalui siaran radio. Kemudian mereka mendesak Soekarno untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan guna memanfaatkan situasi. Namun usulan tersebut ditolak oleh golongan tua dengan alasan belum adanya pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik proklamasi kemerdekaan dilaksanakan setelah tanggal 24 Agustus, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan hasil kesepakatan antara anggota golongan muda dan anggota golongan tua, pada malam itu juga rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Genghis Khan, kepala militer Jepang, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun setibanya di markas, mereka bertiga mendapatkan jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Genghis Khan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh tersebut bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dilancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Sukarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Setelah itu, mereka mulai menyusun teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Dia lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana khidmat. Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dalam merayakan penyebarluaskan berita luar biasa ini. Peran para pewarta sangat penting dalam peristiwa ini, antara lain Franz Alec Mulder dari IPOS yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi, BM Dia dan Yusuf Pronodipuro yang membantu penyebaran berita proklamasi lewat berbagai cara, seperti radio, surat kabar, telegram, serta melalui lisan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama
bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.